Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semuanya? Baik, Pak. Ada sehat? Udah makan semua ini? Belum kan? Belum, Pak. Nanti kita makan sama. Kita aja. Baik, di sini saya akan mengabsen siswa satu persatu. Silakan dengarkan nama Anda masing-masing. Suranarti, Pak. Taufik Maulana Ilyas, berapa? Taufik Maulana. Febian orang. Hadir, Pak. Arif Faraza. Pak. Oh, bagus. Ahmad Fauzil. Iya, Pak. Siapa yang namanya belum tersebut? Nanda? Sudah semua, Pak. Oke. Mungkin itu saja. Perkenalkan, nama Bapak Renat Dana, berasal dari Universitas Negeri Padang. Saat ini Bapak semester akhir dan ditugaskan mengajar oleh guru kalian. Di sini Bapak mengambil konsentrasi di sini dasar-dasar otomotif. Baik, siapa di sini ketua kelasnya? Fauzi, Pak. Pak? Fauzi. Fauzil, ya, silakan pimpin doa dulu. Siap, Pak. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya baik, terima kasih kepada Fauzil. Di sini Bapak akan mengajar tentang K3LH dan budaya kerja industri. Nah, di sini kita bisa melihat contoh-contoh kecelakaan yang ada di K3. Kasus-kasus kecelakaannya, ada truk terbalik, ada mobil LV yang terinjak HD, ada itu heavy duty atau berat yang mengangkut sejenis batu bara dan lainnya. Ini adalah sebuah kecelakaan lalu lintas di area pertambangan. Jadi kita harus mewaspadainya kalau kita bekerja di area pertambangan. Dan ada juga kasus lingkungan. Di sini kita bisa melihat tumpahan minyak, oli, dan bahan-bahan kimia dari pertambangan. Di sini ada juga tentang lingkungan karena menghirup gas CO. Apa itu gas CO? Di sini kita bisa melihat dari berita dari Kompas, 5 korban tewas hirup gas CO, tewas keracunan karbon monoksida yang mengakibatkan penderita radang daripada paru-parunya. Dan di sini juga ada pabrik yang melanggar aturan karena di sana telah terdapat aturan yang tidak sesuai SOP atau standar operasional di perusahaannya tersebut, yang akan mengakibatkan semua pekerjanya akan mengalami dampak buruk saat bekerja. Walaupun kita ada asuransi, itu tidak menjamin kita hidup sehat selamanya. Kita akan berdampingan dengan sakit, dan itu pun harus kita sadari. Latar belakang dari belajar K3LH ini, kita bisa mempelajari yang pertama keselamatan dan kesehatan kerja tidak dapat dipisahkan dengan faktor produksi dan jasa. Yang kedua, perkembangan iptek di perusahaan. Yang ketiga, meningkatnya risiko bahaya di tempat kerja. Yang keempat, meningkatnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Itu salah satu contoh tadi menghirup gas CO saat bekerja tadi. Yang kelima, komitmen pimpinan perusahaan di bidang K3 rendah. Yang keenam, K3 belum mendapatkan perhatian yang memadai oleh semua pihak. Yang ketujuh, ada isu HAM, K3 dan lingkungan terkait dengan perlindungan tenaga kerja. Yang kedelapan, yang terakhir, kita perlu perlindungan terhadap tenaga kerja dan masyarakat. Di sini kita bisa menilai bahwa SDM yang kita punya itu rendah. Kita tidak memerhatikan K3 kita, namun
kita lebih membandingkan hasil yang didapatkan, yaitu cuan. Mengapa program K3 ini tidak berjalan optimal? Adalah salah satu penyebab Indonesia tidak maju ya, dalam proses melakukan pekerjaannya. Yang pertama, program K3 ini menjadi prioritas belum menjadi nilai. Itu artinya kita tidak perlu, yang penting cepat selesai, hasilnya memuaskan, kita tidak perlu itu. Yang kedua, pelaksanaan K3 belum dikelola secara setara dengan produksi, kualitas, dan biaya. Itu memang benar terjadi. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu memang sedikit untuk K3. Mereka lebih mengutamakan hasil yang didapatkan daripada keselamatan. Yang ketiga, program K3 belum didorong untuk continuous improvement. Continuous improvement ini impact yang dihasilkan saat bekerja kepada pekerja dan perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja K3. Yang pertama itu ada filosofi. Filosofinya apa? Upaya dan pemikiran dalam menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani rohani manusia pada umumnya dengan pekerjaan rohani manusia serta hasil karya dan budaya dalam rangka menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Yang kedua ada itu keilmuan, ilmu penetapan, penerapan teknologi, pencegahan dan kecelakaan kerja penyakit akibat kerja. Selanjutnya keselamatan dan safety. Di sini kita bisa mengendalikan kerugian dari kecelakaan. Itu salah satu contoh untuk keamanan kita saat bekerja. Memakailah peralatan yang sesuai dengan SOP. Yang kedua, kemampuan untuk mengidentifikasikan dan menghilangkan risiko yang tidak bisa diterima. Contoh, kita saat memotong besi, kita harus memakai sarung tangan. Agar apa? Tangan kita tidak ikut terpotong. Karena saat kita memotong besi, ada sarung tangan yang harus dilalui dulu. Yang selanjutnya yaitu kesehatan atau health. Agar tenaga kerja dapat memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Itu kita bisa lihat dari berita yang pertama tadi, pekerja tewas menghirup gas CO yang beracun. Kita bisa memakai masker dan helm anti radiasi saat bekerja. Definisi insiden. Ada yang tahu definisi insiden? Baik, tahu? Tidak tahu. Kecelakaan, Pak. Definisi kecelakaan. Muzir? Peristiwa. Mari kita lihat. Definisi insiden yaitu suatu kejadian yang tidak diinginkan atau dia terjadi secara tiba-tiba dan mengakibatkan cedera yang serius sampai pada akhirnya jalan terakhir yaitu menuju kematian. Selanjutnya ada hazard. Hazard ini adalah peringatan yang lebih keras daripada sebelumnya ya. Adalah sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan kerusakan. Hazard berupa dapat bahan kimia di bagian-bagian mesin, bentuk energi, metode kerja, dan situasi kerja. Bahan kimia bisa kita lihat daripada di bengkel itu yang pertama yang lebih jelas oli. Yang kedua ada air radiator, coolant, dan lain-lain. Dan selanjutnya di bagian-bagian mesin. Di bagian-bagian mesin itu yang terutama kita bisa melihat dari cairan oli saja. Bentuk energi ini seperti baterai. Kita bisa melihat dari aki ya. Metode kerja yaitu kita memperlakukan mesin itu bagaimana. Situasi kerja, apakah situasi kerja kita itu tidak berisik atau apa, itu bisa juga jadi pemicu. Kita lanjut ke danger, tingkatan yang lebih serius lagi. Di atas hazard merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi di mana
muncul sumber bahaya. Danger adalah lawan dari aman atau selamat. Nah, selanjutnya ada resiko atau disingkat dalam bahasa Inggris risk. Risiko adalah ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul dari sumber bahaya yang akan terjadi. Untuk menentukan risiko membutuhkan perhitungan antara konsekuensi dan dampak yang mungkin timbul probabilitas yang biasanya disebut sebagai tingkat risiko yang per level, dari level aman, sedang, bahaya. Aman atau selamat, kita bisa menilai di sini safe dalam kondisi di mana dan kapan munculnya sumber bahaya telah dapat dikendalikan ke tingkat yang lebih memadai. Seperti kita melakukan las, lalu ada bensin tercecer. Percikan las itu adalah api. Api jika menyebar akan menyebabkan kebakaran daripada perusahaan kita. Itulah menyebabkan berapa pentingnya safety. Jika ada yang tumpah, langsung bersihkan. Jika Anda bekerja di suatu perusahaan, minimal kalian telah mendapat sertifikasi K3. Itu biayanya cukup terjangkau 7.500.000 dan bisa diikuti oleh lulusan manapun. Ya. Anda kalau mau kerja harus ada sertifikasi. Selanjutnya, tindakan yang tak aman adalah satu pelanggaran yang terhadap prosedur keselamatan yang memberi peluang terhadap terjadinya kecelakaan. Artinya apa? Artinya kita melakukan pekerjaan lebih dari satu buah pekerjaan. Contoh, kita sedang mempekerjakan las, lalu las itu kita tinggalkan dan kita mengerjakan yang lain. Nah, itu tindakan yang tidak aman, memberikan peluang terjadinya kecelakaan. Mengerjakan satu pekerjaan dengan dua sekaligus. Keadaan yang tak aman. Nah, ini keadaannya. Beda lagi dengan yang tadi. Keadaan yang tak aman ini adalah suatu kondisi fisik atau keadaan yang berbahaya. Mungkin dapat langsung mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Bisa berujung pada kematian. Selanjutnya kita bisa definisikan ini keadaan tak aman. Kondisi fisik ini seperti fisik kita tidak baik. Nah, lalu kita paksakan bekerja. Otomatis mata kita pasti berkunang-kunang dan menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja lagi. Nah, bisa kita dilindas sama teman kan? Nah, di sini juga ada kecelakaan kerja yang berdasarkan kategori. Nah, orang tahu kan apa itu kategorinya? Silakan baca di depan. Ada dua, Pak. Yang pertama kecelakaan industri atau industrial accident. Yang kedua kecelakaan dalam perjalanan atau community accident. Yang pertama kecelakaan industri. Kita bisa menilai apa itu kecelakaan industri. Yang pertama kecelakaan industri itu bisa dari kebakaran, korsleting, dan kecelakaan dalam keuangan. Ya, misalnya korupsi, itu kecelakaan dalam industri. Itu kecelakaan kerja itu. Kecelakaan kerja orang gimana? Yang kedua kecelakaan dalam perjalanan. Sudah dilihatkan tadi foto yang pertama tadi. Sudah. Di sini juga ada unsur-unsur kecelakaan. Nah, silakan baca Taufik. Yang pertama tidak diduga bermula dan tidak diinginkan. Yang kedua mengganggu proses. Yang ketiga mengakibatkan kerugian fisik dan material. Yang pertama itu kita juga tidak duga kan gimana kita mau hasilnya gimana dan prosesnya seperti apa. Jika kita tidak pakai keamanan ya otomatis kita siap menanggung risiko. Yang kedua ini mengganggu proses. Ya aturan orang sudah siap kerja, juga kecelakaan ini nggak jadi siap kerja. Orang kalau di perusahaan itu ngejar target. Oke. Nah, rugi orang, rugi waktu, rugi uang, rugi fisik, rugi material. Perusahaan yang rugi. Nah, di sini juga kita bisa lihat sebab-sebab kecelakaan. Nah, silakan baca Fazil. Yang pertama sebab dasar berbagi atas tiga: partisipasi pihak manajemen,
faktor manusia, faktor lingkungan. Yang kedua, sebab utama, kondisi tidak aman, perbuatan tidak aman, khusus untuk penyakit akibat kerja. Yang ketiga, akibat kecelakaan, kerugian bersifat ekonomi, kerugian bersifat non ekonomi. Bagus, terima kasih Bos. Lanjut kita apa saja penyakit akibat kerja. Nah, di sini bisa kita lihat. Di sini yang pertama adalah faktor biologis. Yang pertama infeksi hewan, virus, bakteri, jamur, dan cacingan.